Haleluya. Saifuddin Ibrahim live hari ini karena banyak sekali orang yang mau membangkitkan kembali hukum dan syariat Islam untuk diberlakukan bagi Indonesia. Saudara tidak bisa memberlakukan hukum syariat Islam itu, akan kacau, Indonesia ini akan berantakan. Belum hukum Islam saja berlaku, gereja dibakar, orangnya dibunuh. Itu bagaimana? Di mana kasih? Katanya rahmatan lil alamin. Rahmat di mananya kalau gereja saja nggak boleh dibangun, nggak boleh orang beribadah agama lain. Ustadz memprovokasi. Banyak sekali ustadz itu memprovokasi kehidupan di Indonesia ini. Dan akhirnya ya tidak benar cara begitu. Orang mau berwisata ke Borobudur saja haram. Apanya yang haram? Inilah yang tidak dimengerti oleh kita semua. Dan saya harus mengatakan jujur, kenapa saya masuk Kristen ini? Saya masuk Kristen karena banyak Muslim yang berkedok agama akhirnya menipu. Ya, nipu uang zakat, uang sedekah, edarkan kotak amal, bikin kotak masjid sampai mengganggu lalu lintas. Itu semua dikendalikan oleh orang-orang. Bahkan kotak amal itu jalan dari satu tempat ke tempat lain itu untuk uang teroris, untuk melakukan membunuh, menghasut dan menghancurkan dasar negara Pancasila ini. Saya ingat datang ke Jawa itu 1983. Mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta itu di jalan raya itu ada kotak masjid, kotak amal. Saya lewat lagi tahun depannya masih ada kotaknya, orang-orang itu juga yang bikin kotak masjid, tetapi masjidnya nggak rampung-rampung sampai berpuluh-puluh tahun. Itu dibawa kemana itu uangnya? Ya syukur sekarang nggak ada lagi jalan Pantura itu. Sekarang sudah pakai tol semua, jadi nggak ada yang minta uang kotak masjid di jalan itu. Enggak, disambar mobil. Selesai. Berani minta-minta kotak amal dan mengganggu perjalanan itu di Pantura. Sekarang hebat Jokowi ini. Saya dari presiden yang saya kenal mulai zaman Soeharto sampai sekarang ini hanya Jokowi ini orang yang benar-benar berani mengelola negara dengan kepala batu. Artinya enggak dia cuekin orang mau ngomong apa, yang penting pembangunan hidup manusia ini berjalan dengan baik. Ya kekurangan sana sini oke lah. Ya termasuk kekurangan di dalam melaksanakan undang-undang penistaan agama, di mana saya menjadi korban dari pemerintah Jokowi. Mestinya dibantu dong Pak Jokowi. Bagaimana agar orang-orang yang dililit oleh undang-undang ini bisa diurai, bisa diampuni, bisa dilepaskan. Jangan minoritas semua yang ditimpakan undang-undang penistaan agama ini. Enak aja ngomong penistaan sementara tokoh-tokoh Muslim sampai sekarang nggak ada satupun orang Islam yang kena undang-undang penistaan karena dia menghina minoritas, selalu ditangkap. Ya, justru Ade Armando, Denny Siregar yang Muslim itu dituduh, dilaporkan ke polisi sebagai penista agama. Tapi Muslim yang menista minoritas itu belum ada satupun sampai hari ini yang dimasukkan ke penjara, yang tertangkap masuk penjara.
Tapi kalau minoritas berani ngomong kayak saya, Saifuddin Ibrahim, langsung ditangkap. Saya adalah salah satu korban dari penistaan agama, dari undang-undang atau pasal itu. Padahal sekarang Raja Arab Saudi sudah mereklamasi 2.500 ayat Al-Quran, 2.500 ayat-ayat Al-Quran yang sedang diperbaiki agar Muslim tidak terprovokasi oleh sebuah kitab suci. Nah, kalau saya sudah mengumpulkan 300 ayat Al-Quran yang sangat menistakan orang-orang non-Islam, non-Muslim karena beda agama, bahkan boleh membunuh, boleh menghancurkan, boleh membuli. Ayat-ayat bulian di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Misalnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi orang Yahudi, orang Kristen dikatakan oleh Al-Quran sebagai manusia paling buruk karena kekafirannya. Lalu nanti ditafsirkan buruk karena makan babi, buruk karena enggak sholat, buruk karena enggak disunat. Mau disunat mau apa, biarin aja. Yang penting orang itu mau hidup toleransi dan damai, mau membangun negara, mau melaksanakan kegiatan dan tidak melanggar hukum negara. Lalu saya dianggap lagi menghina agama. Ini banyak sekali. Jadi dari 1983 saya datang ke Jakarta ini, banyak yang menggunakan berkedok agama. Tapi itulah syariat baru di Indonesia. Minta sumbangan masjid di sepanjang jalan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau bicara syariat berarti hukum Islam. Syariat itu adalah undang-undang, aturan hukum secara integral. Warga muslim dan non-muslim juga harus tunduk kepada undang-undang itu sebagai bimbingan bagi umat selama-lamanya. Dasar ayatnya adalah Al-Ahzab 36. Tidak boleh muslim dan muslimah mempunyai pilihan lain kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sallaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan ba'ida. Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka dalam urusan mereka. Nggak boleh lagi. Pokoknya ya hukum Islam. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, maka mereka sudah sesat dan sesat besar, sesat nyata, dalalan ba'ida, jauh. Jadi kalau salah keluar pintu tol, wah kejauhan, lewat. Keluar di Semarang, kita mau keluar ke Cirebon, ya udah balik lagi pintu tol 1. Jadi sesat sejauh-jauhnya.
Ya mungkin saya mau ngomong dulu dengan saudara-saudara, anak-anak saya, keluarga saya di Bima, apakah hukum syariat Islam itu. Ada 9 pokok sebenarnya. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, sunnah, ada ijma', kesepakatan kolektif para ulama, kemudian qiyas, ada ijtihad. Ijtihad adalah merupakan salah satu kunci pokok dinamika perkembangan prestise Islam, tetapi juga akan memunculkan berbagai aliran dan kesesatan baru karena pintu ijtihad dibuka tanpa aturan dan parameter yang jelas. Jadi ijtihad itu adalah seorang ulama besar seperti siapa? Katakan Saifuddin Ibrahim gitu. Itu saya boleh mengeluarkan pendapat sendiri dengan mengacu kepada Al-Quran, ijma', qiyas, hadis, sunnah dan sebagainya. Itu namanya ijtihad. Nah, Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Indonesia ini tetap membuka pintu ijtihad. Yang keenam adalah istihsan. Kemudian yang ketujuh maslahah mursalah, yang ke-8 adalah al-uruf, yang ke-9 adalah istishab. Nah, saya nggak bisa menjelaskannya terlampau banyak bahwa Al-Quran itu kitab suci yang terkandung perintah larangan Allah yang bersifat mengikat setiap orang yang mengaku muslim serta tidak dapat diganggu gugat. Nggak boleh mengganggu gugat, apalagi kalau saya sebagai orang Indonesia yang sekarang sudah menjadi orang Kristen lalu meminta 300 ayat Al-Quran untuk dihapuskan dari bumi Indonesia. Wah, itu nggak boleh, karena Al-Quran itu sebuah kitab suci yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kalaupun permintaan saya supaya undang-undang Al-Quran 300 ayat itu dihapuskan dari Al-Quran supaya orang Indonesia tidak bisa membacanya lagi dan para teroris itu tidak menemukan lagi ayat Al-Quran seperti yang saya maksud, itu kan permintaan pribadi saya. Supaya Indonesia ini hidup toleransi dan damai, supaya Indonesia ini jangan muslim terus yang menekan non muslim, lalu membawa golok, membawa apa, membawa pentungan, lalu dikeroyok dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Tetapi juga di dalam Al-Quran itu berisi petunjuk yang dapat diterapkan secara fleksibel, serta perlu penjelasan tepat pada kondisi bagaimanapun kepada siapapun dan untuk zaman kapanpun. Nah, itu Al-Quran. Ini pelajaran saya yang dulu, doktrin saya dulu ketika saya masih di NII. As-sunnah adalah merupakan seluruh perkataan Nabi, perbuatan, pernyataan, pengakuan, gerak-gerik, isyarah, kediaman, keadaan diamnya Muhammad, sifat, keadaan, hasrat dari Nabi Muhammad. Itulah yang disebut sunnah, yaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang Muhammad, segala sesuatunya. Adapun apa namanya ijma itu kesepakatan seluruh kaum muslimin yang mempunyai hak dan kewenangan berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, ulama, fuqaha, syekh, Habib Rizik dan sebagainya, atas nama suatu hukum pada suatu masa. Ijma dapat dibagi menjadi ijma kauli dan ijma sukuti, yaitu persetujuan bulat-bulat yang dianggap ada kalau salah satu di antara mereka mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh yang lainnya. Namun meskipun mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya, tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya menetapkan 1 Ramadan itu bolehlah berbeda-beda di situ sedikit. Tapi ya itulah keributan kaum muslimin di Indonesia ini, ya untuk awal Ramadan, 1 Syawal, ributnya hanya itu saja yang tidak perlu diributkan. Sementara orang sudah terbang ke bulan, naik ke pesawat angkasa, ini masih ribut
ribut masalah agama. Nggak usah diributin itu. Urus saja orang Islam yang nggak sholat gitu. Itu sudah bagus itu Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah lah ribut-ribut masalah musik haram, musik haram. Jadi bagaimana kalau kita membanting gitar orang? Kata Imam Syafi'i, oh nggak perlu diganti karena main musik itu haram katanya. Mau hidup seenakmu, nggak boleh. Nah inilah yang kenapa saya nggak suka dengan syariat Islam itu. Kemudian kias, penarikan suatu kesimpulan hukum secara induktif maupun deduktif atas suatu kasus melalui pemikiran analogis dengan berdasarkan kembali kepada Al-Quran dan hadis, atau dengan kalimat lain menyamakan hukum suatu perkara yang tidak dijumpai nasnya di dalam Al-Quran. Itu. Apakah beras itu harus dikeluarkan zakatnya? Iya, karena itu bahan makanan pokok. Lalu kalau kopi dikeluarkan nggak zakatnya? Kan nggak ada di dalam hadis Al-Qur'annya. Sementara kopi bertonton dimiliki, cengkeh lebih mahal dari beras. Kenapa nggak dikeluarkan zakatnya? Kalau 1 ton dikeluarkan 100 kilo, ayo, 25 kilo. Kalau 1 ton berarti cengkeh 25 kilo zakatnya. Karena Islam itu zakatnya pelit, agak pelit sedikit, 2,5. Kalau di dalam Kristen 10% milik Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam 2,5%. Nah, itu bagus juga. Kalau dari situ saya nggak mau keluar dari Islam karena zakatnya sedikit. Ketika Islam di Kristen 10%, saya habiskan semua harta kekayaan saya untuk penginjilan. Jadi saya ngomong, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada lagi milik saya, semua milik Tuhan. Nah itu. Kemudian dasar hukum yang lain adalah ijtihad, suatu usaha habis-habisan oleh pakar yang berwenang, yang mempunyai otak, maksudnya berpikiran cerdas, mengambil suatu kesimpulan untuk hukum dengan cara atau metode tertentu, dengan argumentasi dan analogi, berbagai macam cara berpikir yang baik. Misalnya, apakah KB itu haram? KB, pasang spiral itu bagaimana? Boleh nggak pakai kondom di dalam syariat Islam? Lalu ditemuilah bahwa ada sahabat azal, melakukan azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya. Lalu dianalogikan dengan kondom. Itu yang lainnya. Wah, panjang banget kalau saya menjelaskan hal-hal begini, contoh-contohnya. Ya karena saya juga dulu itu majelis dakwah Muhammadiyah. Saya tidak masuk ke majelis tarjihnya karena saya tidak pandai mengolah hukum. Repot bagi saya ngambil ayat ini. Saya senangnya di Muhammadiyah dulu itu orang lapangan, dakwah kesana kemari di lapangan. Di Bima dulu waktu baru saya selesai kuliah itu langsung saya keliling kota Bima, dakwah kemana-mana, sampai ke Sila, sampai ke Sape. Wah, mahasiswa baru selesai kuliah, semangatnya luar biasa. Nah, kemudian maslahah mursalah atau istislah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kepentingan umat yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindari mudarat. Mudarat itu efek said, akibat buruk, walaupun tidak ada ketentuan dari syariat.
Islam, baik secara umum maupun secara khusus, dan agar tidak tergelincir pada pemenuhan hawa nafsu, maka disyaratkan supaya tidak bertentangan dengan pandangan agama Islam. Itulah namanya maslahah dan mursalah, kebaikan-kebaikan yang harus dipakai untuk membangun masyarakat Islam. Nah, kembali itu adalah dasar-dasar hukum Islam. Kalau kita mengikuti contohnya, semuanya baik, semuanya oke. Tetapi pelaksanaan dari hukum Islam itu sendiri, negara-negara di Arab tidak mampu menetapkan undang-undang dengan baik, undang-undang dengan bagus. Baru ngomong langsung dihilangkan. Ya, banyak sekali orang-orang Arab itu yang dipancung, banyak yang dibunuh begitu saja. Bahkan TKW, TKI banyak yang menemui ajal di sana. Belum lagi kalau ceweknya itu bahenol dan bodinya bagus, bisa hilang di Arab. Nggak bisa kembali lagi ke Indonesia. Itu sudah cerita umum, rahasia tapi sudah umum gitu. Itu dari zaman ke zaman. Saya melawan sejak saya kuliah dulu itu, ketika Soeharto mengirim TKW ke Arab Saudi, saya sudah lawan dari sana. Saya nggak suka dengan almarhum Lukman Harun, itu orang Padang, pimpinan pusat Muhammadiyah. Sayang dia meninggal usia muda kayaknya. Lukman Harun itu orang luar biasa. Tetapi dia nggak suka dengan Soeharto, terutama melawan kebijakan-kebijakan mengirim TKW ke Arab Saudi. Saya sudah dari dulu itu tidak suka untuk mengirim TKW ke sana. Ya karena ya bisa dipakai juga di sana. Pulang hamil, sejak dari Arab Saudi hamil, begitu pulang yang melahirkan onta kali. Nah, saudara-saudara, apa sebab saya tidak suka dengan hukum syariat Islam ini? Negara-negara yang berasaskan kepada hukum dan syariat Islam itu tidak ada yang maju, nggak ada yang berkembang bagus dan hidupnya itu bahagia, nggak ada. Selalu ribut, selalu susah. Sementara saya ini paling suka hidup damai dan toleransi. Ya. Di sana banyak ustadznya yang bermasalah itu dengan hukum. Lebih-lebih di Indonesia banyak ustadz bermasalah dengan hukum karena bisnis, karena usaha, semua atas nama syariat Islam. Lalu mengajak jemaatnya untuk ikut investasi agar bisa membeli negara dengan bisnisnya. Oh, hebat sekali itu ustadz. Apalagi ada ustadz yang lagi viral ini. Dilaporkan ke sana kemari, di Surabaya dilaporkan, di Bogor laporkan, Semarang laporkan, Jakarta dilaporkan. Semua idealis cara berpikirnya. Tapi usaha ini kan bukan urusan kriminal. Akhirnya jadi urusan perdata. Kalau sudah dibayar, berapa saja dibayar, sudah dibayar, sudah diselesaikan. Jadi percuma ngelaporin polisi, urusan bisnis. Nah, ustadz kayak begini, ustadz yang cerdas. Jangan urusan kriminal dia pakai. Dilaporkan ke sana kemari, penggelapan apa, sudah ngelapin apa, dan sebagainya. Bisa membeli negara dengan bisnisnya. Mereka menggunakan ustadz-ustadz kayak begini, menggunakan slogan agama untuk melancarkan tipuannya. Dan banyak bupati, ini satu hal lagi, banyak bupati, banyak kepala daerah yang mau menggunakan syariat Islam bagi daerah masing-masing, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang berlaku di Indonesia ini.
Mereka membuat, nanti kalau masuk WC kaki kiri dulu, keluar WC kaki kanan, harus membaca doa ini, macam-macam. Nanti kalau bersetubuh, doanya begini, karena Nabi mengajar, Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana ma razaqtana. Itu doa bersenggama. Nah, bagaimana kalau selingkuh? Boleh nggak doa kayak begitu? Orang selingkuhnya aja sudah dosa, gimana berdoa? Haleluya. Sementara banyak sekali ketua partai melakukan perselingkuhan, istrinya nggak tahu. Ini lagi urusan luar kota. Emang urusan luar kota, tetapi di dalam itu urusannya. Haleluya. Inilah yang membuat saya ini akhirnya masuk Kristen itu. Nah, banyak Muslim yang terpengaruh dan terpapar dengan radikalisme, lalu ikut-ikutan benci dengan Pancasila. Di dalam sebuah ajaran, sebuah halakah, dalam sebuah pertemuan, dia mengatakan, kalau kiainya seperti saya dulu, kalau saya lagi memimpin tazkiyah, pemuridan waktu saya di NII, saya langsung pakai Al-Maidah 50. Al-Maidah 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Itu ayat gacuan saya untuk mematikan semua bahwa hanya hukum Allah, hukum Islam yang boleh dipakai. Hukum yang lain tidak boleh. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih benar daripada hukum Allah? Itu. Jadi kita harus memakai hukum Allah ini. Kalau undang-undang potong tangan ini, siapa yang mencuri, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi korupsi di Indonesia. Nggak usah itu pakai Densus 88, nggak usah itu ada KPK, nggak usah. Kita sudah berhukum kepada hukum Islam. Sekali lagi, negara-negara yang sudah memakai itu, saudara-saudara, hancur berantakan. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Irak kacau semua, Yaman sekarang. Ini di Indonesia ini ada 2.000 orang Yaman yang melarikan diri dari negerinya, dan Presiden Biden Amerika sudah menunggu mereka untuk terbang ke Amerika. Tapi karena COVID ini ya susah juga mengirim orang-orang Yaman yang ada di Indonesia ini. Terlunta-lunta mereka hidupnya di Indonesia. Kenapa? Karena negaranya itu dibom oleh tetangganya sendiri. Kata mereka kepada saya, itu karena uang haji. Mereka ngebom kami di Yaman. Karena Yaman itu sumber teroris katanya, maka dibom. Orang Indonesia bilang itu Amerika yang nyuruh Saudi bom tetangganya sendiri supaya Islam sesama Islam hancur. Ada lagi yang politik. Itu kenapa Yaman itu dibom oleh Arab Saudi? Karena ada sungai minyak di dalam itu. Nah, Arab Saudi mau mengambil sungai minyak itu yang larinya ke Yaman. Macam-macam lah pendapat lucu itu. Tetapi intinya saya tetap tidak suka dengan hukum Islam diberlakukan di Indonesia. Pancasila itu sudah final. Contoh juga Serambi Mekah, Aceh, sedang menuju provinsi taklid buta, budaya terjun bebas ke abad ke-7.
karena mau memberlakukan hukum Islam itu. Mau menerapkan hukum itu mahal harganya. Dan hukum ini hanya sesuai dengan zaman jahiliyah untuk menakuti manusia zaman itu. Nggak cocok lagi dengan Indonesia. Ini zaman sudah ultra modern. Tidak perlu lagi undang-undang untuk menakuti manusia Indonesia yang sudah otaknya terbuka, dadanya semakin lebar, kekayaannya makin meningkat. Harus ada undang-undang untuk menghentikan para tokoh-tokoh agama ini membangun bisnisnya dan mengambil keuntungan besar untuk keluarga dan kepentingan pribadinya. Ini sangat berbahaya sekali bagi pemerataan kekayaan di Indonesia. Dan orang-orang yang nggak kerja itu harus bagaimana mereka produktif. Jangan menumpuk orang Indonesia ini hanya di kota besar saja, sementara lahan yang ada di seluruh Indonesia ini luas dan kekayaannya banyak sekali. Harus begitu pemerintah, dan melarang orang-orang dari luar daerah itu masuk ke kota yang sudah padat. Karena kalau sudah gelombang ketiga COVID ini, makin banyak meninggal nanti. Nah, ini yang diinginkan, ini yang diharapkan dari pola pikir. Jangan menggunakan hukum agama itu untuk diterapkan bagi negara Indonesia. Dan sudah banyak orang-orang yang terpapar, ustadz-ustadz yang terpapar dengan undang-undang ini, dan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Dan jangan menanamkan di dalam hati dan otak bangsa kita ke depan untuk menjadi bangsa penjajah. Sudah cukup kita dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Jepang. Jangan lagi kita dijajah oleh pengetahuan, ilmu, teknologi, dijajah ekonomi kita dengan cara-cara yang tidak adil. Kalau kita berdagang ya dengan adil dan bagus. Lu kasih, gua beli. Saya datang, saya jual, kamu juga harus beli, dan saling menguntungkan untuk supaya bangsa kita ke depan ini saling memperkaya sesama agar ekonomi berjalan dengan baik. Inilah live saya pagi hari ini untuk menggugah kita semua cinta kepada Pancasila, NKRI. Hidup kita harus damai di Indonesia ini. Saya yakin kalau Anda semua sudah cukup mengerti apa yang saya sampaikan ini, maka kita akan, Indonesia ini akan menjadi negara superpower di masa yang akan datang. Nggak lama lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.